Pemirsa Metro Siang kami lanjutkan dengan informasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjaring sebanyak 68.800 ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta pada Jumat kemarin. Memasuki hari kedua pasca giat tersebut, penangkapan masih dilakukan secara mandiri oleh petugas setempat, salah satunya pada kali yang terletak di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Untuk mengetahui selengkapnya berikut laporan jurnalis Metro TV Tia Iskandar dan juru kamera Dani Wijayanto untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggencarkan penangkapan ikan sapu-sapu yang dinilai sebagai upaya pengendalian populasi yang kini disebut sudah turut merusak ekosistem perairan. Nah, saat ini saya telah berada di salah satu kali yang ada di wilayah Kelapa Gading Barat, yang kemarin juga lokasi ini menjadi salah satu kali yang menjadi giat dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk turut memberantas ikan sapu-sapu. Dan hari ini memasuki hari kedua, pemirsa, saat ini tengah terlihat ada salah seorang petugas ya, yang ini juga tengah memberantas ikan sapu-sapu dan sepertinya ini sudah dapat tangkapan ya Pak? Ya. Sudah ada ya? Berapa Ada ekor dua, itu Pak? Dua Pak. 2 ekor ya. Nah ini dari kemarin kan melakukan penangkapan ya Pak. Kalau ikan sapu-sapu ini biasa sekali tangkap langsung dapat banyak atau harus satu-satu gitu Pak? Kemarin ada yang dapat 5, 3, itu sekali serau. Oke, terima kasih ya Pak. Dan pemirsa, ini adalah salah satu contoh ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap oleh petugas kebersihan yang ada di kali di wilayah Kelapa Gading Barat. Dan meskipun hari ini sudah tidak ada giat dari pemerintah provinsi, namun dari petugas setempat ini masih terus melakukan upaya pembersihan dan juga penangkapan dari ikan sapu-sapu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, pemirsa, saat ini saya akan mengajak berbincang langsung Lurah Kelapa Gading Barat. Sudah bersama kami ada Bapak Ahmad Surya Kusuma. Ya, Selamat siang Pak. Siang Mbak. Ya. Pak Surya, ini bagaimana nih proses penanganan pemberantasan ikan sapu-sapu yang ada di Kelurahan Kelapa Gading Barat? Kemarin alhamdulillah dikunjungi Pak Gubernur, merupakan respon dari inisiatif dari Ketua RW kami di RW 06. Kami juga mendukung kegiatan tersebut yang merupakan memang sudah arahan dari Pak Gubernur untuk menangkap ya ikan sapu-sapu yang dimana infonya sudah 60% perairan Jakarta dikuasai oleh ikan sapu-sapu ini. Oke, kemarin ketika giat Pak, ada berapa total ikan sapu-sapu yang berhasil dijaring? Total yang kemarin dijaring hampir 300 kg yang semuanya dibawa oleh Sudin KPKP untuk dikubur. Dikubur. Siap. Berarti semua ikan yang didapat ini langsung dibawa untuk dikubur seperti itu ya? Iya betul, dibawa oleh Sudin KPKP untuk dikubur. Oke. Betul. Selanjutnya nih Pak, kira-kira kalau langkah dari kelurahan bersama dengan RT RW ke depannya, apakah kegiatan seperti ini akan continue terus dilakukan? Pastinya akan kami teruskan. Selain untuk menangkap ikan sapu-sapu, juga kami tetap melakukan pembersihan kali, mengangkat sampah, lumpur yang ada. Itu kan juga sekaligus kegiatan pencegahan banjir ya. Iya. Itu sih. Oke. Unsur yang terlibat ini biasanya apa saja Pak, terutama dalam pembersihan ikan sapu-sapu ini? Unsur selain warga, kami juga dari SKPD terkait seperti UPK Badan Air, Dinas SDA, Sumber Daya Air, kami melibatkan tersebut dan juga teman-teman PPSU yang rutin melakukan kegiatan pembersihan di kali ini. Terima kasih Pak Ahmad Surya Kusuma, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan pemirsa Metro TV, itulah tadi perbincangan kami dengan Lurah Kelapa Gading Barat yang juga bersama-sama dengan petugas setempat ini tengah melakukan penangkapan kepada ikan sapu-sapu. Yang memang ini menjadi salah satu komitmen dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus membasmi dari ikan sapu-sapu yang memang dinilai turut merusak lingkungan. Khususnya mereka ini dikatakan dapat mengganggu ekosistem perairan dan juga dapat merusak tembok-tembok di sekitar kali yang tentunya dapat membawa dampak negatif. Dari Jakarta, Tia Iskandar, Dani Wijayanto, Metro TV. Pemirsa, siapa sangka ikan yang biasa ada di akuarium Anda sebagai pembersih alami yang memakan alga, lumut hingga sisa pakan ikan bisa menjadi sebuah ancaman bagi ekosistem sungai sehingga perlu ditangani karena dapat berdampak dalam aspek aktivitas dan ekosistem sungai atau bahkan pemirsa juga kesehatan Anda. Lalu apa saja faktanya? Mari kita cek sama-sama dimulai dengan slide yang pertama. Sebelum mengulas berbagai mitos fakta penting juga untuk kita ketahui bahwa ikan sapu-sapu ini bukan spesies satwa asli Indonesia.
melainkan berasal dari Amerika Selatan, terutama di wilayah Amazon dan sekitarnya, karena karakter dari Laut Amazon ini merupakan lingkungan alami bagi ikan sapu-sapu karena kemampuan bertahan hidup di air yang kadar oksigen rendah, bahkan lingkungan yang tercemar sekalipun. Lalu bagaimana mereka masuk ke Indonesia? Mereka masuk ke Indonesia melalui industri ikan hias yang dapat berfungsi sebagai pembersih alami terutama bagi akuarium ikan hias. Melansir dari berbagai sumber juga, penyebaran ikan sapu-sapu di sungai maupun danau ibu kota ini utamanya disebabkan oleh dumping. Salah satu faktornya adalah dumping dan dilepas ke alam hingga terlepas juga dari budidayanya. Dan di sisi lain kapasitas reproduksi daripada ikan jenis betinanya ini juga sangat masif, bahkan bisa menyentuh ratusan hingga ribuan telur per produksinya ataupun secara akumulatif. Itu tadi sebagai perantara dan juga bagaimana kita memahami bagaimana ikan sapu-sapu masuk ke Jakarta ya pemirsa. Lalu bagaimana dengan berbagai hal terutama yang menjadi diskursus publik adalah salah satu pertanyaan yang berkembang di kalangan masyarakat karena berkaca dari fungsinya di akuarium ikan hias, apakah ikan sapu-sapu juga bisa membersihkan sungai? Meski ikan sapu-sapu ini memakan alga dan sisa organik, tetapi bukan berarti bisa berfungsi sebagai pembersih efektif ekosistem sungai kita. Meski dikategorikan sebagai omnivora atau pemakan segala, tetapi tidak menghilangkan polusi kimia atau pencemaran di sungai kita, pemirsa. Dan salah satu faktor penyebab pencemaran sungai tentu adalah kebiasaan buruk daripada masyarakat membuang sampah di sungai atau praktik ilegal membuang limbah industri ke perairan sungai. Tetapi tantangan selanjutnya adalah kemampuan organ dari ikan sapu-sapu ini memiliki pertahanan hidup yang sangat kuat serta daya tahan terhadap polusi atau pencemaran. Kita balik ke slide selanjutnya. Yang penting untuk jadi atensi kita pemirsa adalah berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Pasalnya kalau Anda mengonsumsi ikan sapu-sapu atau ikan pada umumnya sebenarnya pemirsa, Anda perlu mewaspadai mengonsumsi ikan yang berasal dari sungai yang ekosistemnya tercemar, baik itu akibat limbah ataupun industri. Karena berpotensi juga mengandung logam berat patogen yang berdampak tidak baik bagi kesehatan Anda. Dan apabila tidak diuji oleh laboratorium, tentu itu bisa berakibat fatal ya pemirsa. Bahwa yang selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah berbeda ceritanya kalau makan dari budidaya tambak yang terjaga. Karena dalam jangka pendek hingga juga bisa jangka panjang ada berbagai faktor yang juga bisa penyebab kerusakan daripada organ pencernaan Anda, di mana Anda bisa dalam jangka pendek bisa seperti merasakan gejala-gejala muntah dan jangka panjangnya juga bisa mengganggu organ pencernaan lainnya karena mengandung logam berat dan cemaran lainnya. Dan pemirsa menarik juga untuk kita tahu bahwa dalam operasi gabungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap bahwa residu dari uji sampel laboratorium ini juga cukup tinggi sehingga berbahaya untuk konsumsi. Dan jangan dibilang bahwa keberadaan dari ikan sapu-sapu ini tidak memiliki dampak kepada lingkungan pemirsa. Penting juga untuk jadi atensi kita terkait dengan pertanyaan apakah ada dampak peningkatan spesies ini terhadap infrastruktur dan lingkungan fisik. Jawabannya ada pemirsa. Karena dari Permen KP nomor 19 tahun 2020 telah secara resmi mengategorikan ikan sapu-sapu ini sebagai spesies invasif. Dengan ciri utama diantaranya adalah minim predator karena tidak memiliki pemangsa alami. Secara alami sapu-sapu ini bukanlah ikan spesies asli Indonesia sehingga apex predatornya ini tidak ada dalam rantai makan. Lalu yang tidak kalah menarik kalau misalkan kita perhatikan ya pemirsa adalah ketika minimnya predator maka berpotensi untuk mengalahkan ikan-ikan lokal ataupun satwa yang hidup di sungai dan danau dan berujung kepada menurunkan biodiversitas dan pada akhirnya juga mendominasi ekosistem. Dan mungkin hari-hari ini pemirsa yang kita patut antisipasi adalah ujung daripada mendominasi ekosistem. Dan yang tidak kalah penting juga ikan ini memiliki pola menggali lubang sebagai tempat berkembang biak untuk bertelur dan terlalu banyak lubang ini bisa mengakibatkan erosi hingga longsor kecil di pinggir sungai hingga merusak tanggul alami dan struktur bantaran sungai. Penjagaan terhadap infrastruktur sumber daya air dalam hal ini sungai di ibu kota karena sangat penting pemirsa. Karena harus dijaga sebagai aliran dan juga tampungan air hujan dan masih banyak lagi. Lalu yang menjadi pertanyaan melihat semua faktor di antara yang sudah kita jelaskan tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Di antaranya utamanya adalah melakukan pengendalian terhadap populasi, di antaranya sudah menangkap sekitar 68.800 ekor atau setara dengan kurang lebih beratnya 7 ton. Sebagai langkah jangka pendek dan jangka panjangnya tentu adalah beberapa hal yang diantisipasi. Yang pertama adalah penugasan khusus dari penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP atau kita kenal sebagai pasukan warna-warni. Tadi juga kita sudah simak ya pemirsa bahwa dinas juga terkait
juga pasti juga akan membantu. Dan tentu adalah pengelolaan ekosistem sungai atau danau yang menjadi kerjasama lintas stakeholders mulai dari Dinas KPKP, Dinas LH, hingga Dinas Sumber Daya Air. Dan merespons langkah ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengungkap pengendalian populasi ini perlu dilakukan sebagai bentuk penanganan terhadap pencemaran sungai. Dan terakhir pemirsa, kita simak dalam slide terakhir adalah apa yang telah dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, terutama dalam temuannya supaya ini bisa menjadi isu yang menjadi urgensi yang perlu ditangani, di mana biota air di Jakarta ini diperkirakan populasi dari ikan sapu-sapu pemirsa sudah di atas 60% dan secara masif harus dikurangi agar normal kembali. Itulah tadi pemirsa ulasan kami seputar naiknya populasi ikan sapu-sapu di Jakarta. Dan jangan dianggap enteng pemirsa, karena seperti yang tadi kami sudah jelaskan, populasi ikan sapu-sapu yang dominan ini tidak hanya bisa mengganggu ekosistem sungai, tetapi juga infrastruktur fisik di ibu kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.